Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulam Asari NPM 122 dari kelas 418. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah video pembelajaran pada kelas 5, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 tentang bagaimana tubuh mengolah makanan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Nah, jadi untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu ya. Tolong Mas Adit pimpin untuk berdoa. Doa mulai. Amin. Nah, sebelum itu saya presensi terlebih dahulu ya. Mas Adit ya. Oh iya, kan tadi mimpin doa ya. Mas Ari, Mbak Devita, Mas Yesa, Mbak Indri, Mbak Gunti, Mbak Lina, Mbak Linda, Mbak Mira, Mbak Mei, Mbak Noveni, Mbak Siti, Mas Yeshua, Mbak Elisa. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, sebelumnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu untuk membangkitkan rasa nasionalis kita. Baik, siap? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi panggul ibu. Indonesia kebangsaan, pelaksanaan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, kan sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar pada tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 tentang bagaimana tubuh mengolah makanan. Pada buku LKS yang telah saya sediakan gambarnya seperti ini, dan untuk halaman selanjutnya, ayo mengamati. Di situ terlihat bahwa ada gambar makan makanan, ada buah-buahan, ada sayur-sayuran dan lain-lain. Sebutkan contoh-contoh makanan yang menurut kamu sehat. Nah, dari kebanyakan kalian menyebutkannya ada 4 sehat, 5 sempurna. Nah, 4 sehatnya itu apa coba? Siapa yang bisa? Betul, ada nasi, terus lauk pauk, ya betul, terus sayuran, betul sekali, terus buah-buahan. Nah, untuk yang kelimanya, nah, susu. Jadi untuk menjaga keseimbangan kita memerlukan semuanya. Ya paling tidak ada beberapa, nggak harus semuanya, tapi kalau mau sempurna kelimanya itu. Nah, silahkan kalian baca pada halaman selanjutnya, makanan sehat baik untuk tubuh kita. Silahkan. Untuk yang selanjutnya, ayo mengamati. Makanan sehat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum pada tentang makanan sehat.
Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Coba amati iklan-iklan berikut dengan seksama. Makanan sehat dan bergizi. Makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan dalam bahasa iklan adalah kalimat-kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak membacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disampaikan oleh iklan tersebut. Amatilah iklan di atas dengan seksama. Nah, sekarang tuliskan yang nomor pertama. Kan di situ ada 3 gambar. Nah, pada gambar pertama jelaskan seperti apa dan apa yang kamu lihat. Diisi di situ aja. Nah, sudah kan? Untuk yang selanjutnya, berdasarkan pada iklan yang kamu baca di atas, tuliskan dengan teman sebangkumu tentang beberapa hal berikut. Kata-kata kunci dari iklan tersebut, ciri-ciri dari sebuah kata kunci, alasan kamu memilih kata-kata tersebut sebagai kata kunci. Nah, di situ dijelaskan kata kuncinya adalah titik-titik. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah titik-titik. Untuk yang sebelahnya, kata kunci yang aku temukan dalam iklannya seperti apa dan alasanku memilih kata tersebut sebagai kata kunci adalah seperti apa. Itu silahkan kalian isi dengan teman sebangku kalian. Nah, untuk yang selanjutnya, buatlah kesimpulan dari hasil diskusi kelompokmu tentang kata kunci. Kata kunci adalah titik-titik. Nah, silahkan kalian isi di situ. Baik, sudah kan semuanya? Nah, untuk yang sekarang, ayo mengamati. Dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Penyempurna makanan sehat adalah susu. Seperti yang kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Apa yang dimakan sapi sehingga menghasilkan susu? Untuk menghasilkan susu, jenis makanan apa yang bisa sapi konsumsi? Bagaimana cara mencernanya? Tuliskan yang kamu ketahui tentang organ pencernaan hewan dalam bentuk pertanyaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sistem pencernaan hewan ruminansia. Jadi, hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia adalah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob atau bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna makanan seperti rumput. Jadi kan kalian pernah lihat kan, sapi memakan makanan udah selesai nih, tapi beberapa waktu kemudian sapi itu kayak mengunyah lagi, tapi enggak makan lagi. Jadi yaitu adalah contoh hewan ruminansia. Sapi memakan, lalu beberapa waktu setelahnya dia mengunyah lagi makanan tersebut karena dia merupakan hewan yang memamah atau memakan 2 kali. Nah, mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia seperti yang telah disajikan sebelumnya. Salah satu contoh hewan ruminansia ialah sapi. Nah, mari kita baca informasi mengenai organ pencernaan pada sapi. Makanan seperti rumput pertama kali masuk dalam mulut sapi,
Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan sebagai berikut. Ada gigi, ada lidah, ada saliva. Gigi untuk memotong, jelas kan? Nah, untuk lidahnya itu untuk mendorong makanan yang telah dikunyah sapi itu sehingga masuk ke dalam lambung. Nah, saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan sebagai proses kimiawi. Kan tadi gigi itu mekanik dan saliva sebagai kimiawinya. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia, ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu ada lumen, ada retikulum, omasum, dan apomasum. Gambarnya seperti itu. Yang paling depan itu retikulum, terus yang bawahnya itu ada apomasum, yang atasnya ada omasum, dan yang paling belakang ada lumen. Nah, bagian-bagiannya tersebut bisa kalian baca. Lumen perut besar, retikulum perut jala, omasum perut hitap, dan apomasum perut masam. Di situ dijelaskan ada prosesnya masing-masing, ada kegunaannya masing-masing. Silahkan kalian baca. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, ayo berdiskusi. Tuliskan kosakata baru yang kamu temukan pada bacaan di atas. Apa aja yang kalian ketahui, yang kalian dapatkan, tuliskan saja di situ kosakatanya yang baru itu. Silakan. Sudah? Nah, untuk yang selanjutnya, ayo berlatih. Diagram di bawah ini menjelaskan mengenai proses pencernaan pada hewan ruminansia atau sapi berdasarkan keterangan yang telah kamu pelajari di atas. Nah, di situ dilengkapi ada rumput dikunyah di mulut, terus esofagus, terus rumen, ada mulut, ada retikulum, ada beberapa proses di dalamnya. Silakan kalian isi sendiri-sendiri tentunya, kan tadi udah membaca. Silakan kalian isi. Nah, sudah kan? Nah, untuk yang selanjutnya, kan tadi awal-awal sudah mengetahui tentang makanan sehat itu seperti apa. Terus kita sudah mengetahui tentang iklan, terus rumenansia, teori-teori semua. Nah, sekarang kalian menggambar. Ini ada kertasnya, saya bagikan. Nah, sekarang buatlah gambar sebaik mungkin, kemudian lengkapi gambarnya. Gambarnya itu tentang organ pencernaan sapi. Terus biar kalian itu menggambarnya lebih seru, kalau kelompokan gimana? 4 orang ya. Jadi sebangku yang depan, sebangku yang belakang, satu meja depan, satu meja belakangnya, jadi satu kelompok. Nah, itu digambar, terus berikan tanda, berikan nama-namanya pada setiap bagian pada pencernaan hewan sapi tersebut, terus berikan tanda panah menggunakan warna merah untuk menggambar penjelasan perjalanan makanan pada sistem pencernaan tersebut. Warnai gambar itu, terus jangan lupa menulis nama anggota kelompokmu pada bagian kiri bawah kertas tersebut. Silakan. Nah, udah kan? Tadi dikumpulkan ya yang telah kalian kerjakan tadi. Dari kata kunci pada iklan tadi, yang iklan makanan sehat tadi yang telah kalian diskusikan. Terus pada proses pencernaan yang urut-urutan tadi, rumput dikunyah di mulut, terus apa, ada proses yang terjadinya itu apa, kalian kumpulkan juga sama yang gambar tadi untuk penilaian lebih lanjut. Baik, alhamdulillah pembelajaran pada hari ini telah selesai. Jadi, coba deh salah satu menyimpulkan apa yang telah kita pelajari. Coba deh salah satu simpulkan apa yang telah kita pelajari.
Waduh, kok 3 langsung? Coba deh satu persatu, nanti ketiganya akan saya rangkum. Ada Mas Adit, ada Mas Yesua, dan ada Mbak Elisa. Silahkan dari Mas Adit dulu dong. Oke, terus Mas Yesua, terus Mbak Elisa. Baik, kalian semua benar. Jadi pembelajaran pada hari ini kita belajar pada makanan sehat. Yang pertama-tama kalian tadi menyebutkan 4 sehat 5 sempurna. Terus kita belajar pada iklan yang mengajak itu seperti apa. Terus kita belajar pada kosakata baru yang telah kita pelajari pada iklan tersebut. Terus kita belajar tentang sistem pencernaan makanan, terutama pada hewan ruminansia, yaitu hewan yang mengunyah 2 kali. Ada banyak prosesnya. Yang pertama dari mulut, terus dikunyah, masuk ke perut besar, terus ada proses di dalamnya, mulut lagi untuk proses pengunyahan kedua kalinya, terus masuk ke retikulum, terus omasum dan apomasum. Setelah itu kalian menggambarnya tadi untuk ya seperti yang telah dijelaskan tadi. Baik, karena kalian bertiga telah membantu untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, kalian akan mendapatkan beberapa reward dari saya. Ini untuk Mas Adit, ini untuk Mas Yesua, dan ini untuk Mbak Elisa. Silahkan. Alhamdulillah, jadi pembelajaran pada hari ini telah selesai. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mas Adit, pimpin lagi dong. Amin. Baik, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Apabila saya banyak kesalahan atau salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.